Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan kami kelompok 6 Praktikan Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Minica dengan NIM 08061182025019. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang nitrimetri. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui prinsip dasar dari titrasi nitrimetri, mengetahui penetapan kadar suatu zat yang diuji, dan mengetahui indikator yang dapat digunakan pada titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri adalah titrasi oksidimetri yang menggunakan larutan standar yang merupakan oksidator, yaitu NaNO3 didasarkan pada reaksi diazotasi atau reaksi antara amina aromatik primer dengan nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Adapun prinsip percobaan pada kali ini yaitu menggunakan metode titrasi nitrimetri untuk penetapan suatu kadar secara kuantitatif suatu sampel menggunakan baku natrium nitrit atau NaNO2. Metode ini didasarkan dengan reaksi diazotasi yang direaksikan dengan amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Penentuan titik akhir titrasi menggunakan indikator pasta Ki amilum dengan perubahan warna menjadi biru segera setelah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Hania Friani dengan NIM 08061282025037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembakuan larutan standar sekunder NaNO2 atau natrium nitrit. Pertama, 100 mg asam sulfanilat dalam 5 ml HCl pekat dan 20 ml Aquades. Lalu, dinginkan sampai suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Titrasi dengan larutan NaNO2 0,0 m dengan indikator pasta Ki amilum sampai bila sedikit larutan titrasi digoreskan pada pasta Ki amilum segera menjadi warna biru. Pada pasta Ki amilum larutan titrasi didiamkan selama 2 menit. Lalu pada data hasil pengamatan, pembakuan larutan standar sekunder NaNO2 dengan volume 2,9 ml, 3,4 ml, dan 2,2 ml dengan massa 0,1 dan MR 173,2, maka didapat hasil sebesar 0,0041 normalitas. Hai, saya Zilzila dengan NIM 08061182025003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar paracetamol. Paracetamol adalah golongan obat analgetik antipiretik. Paracetamol bekerja dengan analisis nitrimetri karena mempunyai gugus amin aromatik primer atau senyawa lain yang dihidrolisis amina aromatik. Nah, lanjut ke perhitungan paracetamol bisa dilihat. Dilakukan terlebih dahulu pembakuan larutan standar sekunder, lalu kita menghitung penetapan kadar paracetamol di mana dilakukan 3 replikasi. Yang diketahui volume 1 sebesar 2,5, volume 2 sebesar 2,6, dan volume 3 sebesar 2,1. Dan rata-rata volume P0 yaitu sebesar 2,4 mili. Setelah didapatkan volume rata-rata, kita menghitung kadar di mana dengan rumus miligram per BM dikali valensi sama dengan volume 1 dikali dengan massa 1, di mana dihasilkan kadar 1 sebesar 1,54 mg dengan persen kadar 0,308% dan kadar 2 sebesar 1,61 mg dan didapatkan kadar dengan sebesar 0,26%. Nama saya Salsabila Putri Anari dengan NIM 080612025031. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi dari penetapan kadar paracetamol. Nah, reaksi yang pertama itu ada reaksi pembakuan natrium nitrit. Nah, adapun reaksi pembakuannya itu dengan cara menambahkan natrium nitrit dengan HCl, kemudian akan terbentuk asam nitrit dan juga NaCl. Nah, asam nitrit inilah yang nanti akan direaksikan dengan asam sulfanilat untuk membentuk garam diazonium dan juga H2O. Selanjutnya yaitu reaksi penetapan kadar. Reaksi penetapan kadar ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu reflux dari paracetamol, di mana paracetamol itu kita reaksikan dengan HCl atau kita reflux dengan HCl dan akan membentuk suatu zat yaitu para aminofenol. Nah, selanjutnya
ada reaksi pembentukan ion nitrosonium yang akan bereaksi dengan gugus aromatik primer. Adapun ion nitrosonium ini diperoleh dari mereaksikan natrium nitrit dengan HCl, kemudian akan diperoleh asam nitrit dan juga NaCl. Nah, asam nitrit ini akan direaksikan dalam suasana asam berlebih sehingga akan menghasilkan ion nitrosonium. Kemudian ion nitrosonium ini akan bereaksi dengan gugus aromatik primer dari para aminofenol tadi. Kemudian reaksinya tersebut akan melepaskan Cl- kemudian dan akan membentuk garam diazonium dan juga H2O. Untuk reaksi indikator dalam percobaan ini kita menggunakan pasta kanji iodium, di mana reaksinya dimulai dari kalium iodid direaksikan dengan HCl akan membentuk KCl dan juga Hi. Kemudian Hi atau hidrogen iodid ini direaksikan dengan asam nitrit yang telah kita peroleh tadi dan akan menghasilkan iodium serta 2NO dan juga 2H2O atau molekul air. Selanjutnya reaksi antara indikator ini terjadi antara I2 atau iodium dan juga kanji dan akan membentuk kompleks kanji iodium yang berwarna biru kehitaman.